everybody, gimana kabar? Sehat? Kuota aman? Gak sekarat? Apa masih ngandalin wifi tetangga? Senasib dengan saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita dari film Purple Sunset yang disutradari oleh Ten Xiaoning yang dirilis pada tahun 2001. Film ini mengisahkan kisah nyata tentang perjuangan satu cowok dan dua ciwi-ciwi cantik dari negara yang berbeda untuk bertahan di suatu peperangan di daerah Manchuria. Dan dikarenakan bentar lagi saya disuruh emak beli terasi, jadi langsung saja kita pembahasannya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan kilas balik dari seorang pria tua bernama Yang Ku pada tahun 2000. Dia sedang mengenang tentang perang Soviet dan Jepang dengan memegang boneka musika Okigaripa yang membawa ingatannya kembali ke akhir peperangan pada tahun 1945. Di tahun 1945, Yang Ku adalah seorang pekerja paksa berusia 30 tahunan. Dia ditangkap oleh tentara kekaisaran Jepang dan dibawa ke daerah Danqing dekat Manchuria. Dia dimasukkan ke regu tembak untuk dieksekusi. Saat terjadi penembakan itu, semua orang dalam antrian terbunuh kecuali Yang Fu. Ketika seorang tentara sedang mengisi ulang senapan mesinnya, tiba-tiba sebuah tank Soviet datang dan merobohkan tembok tempat para tawanan berbaris. Tank itu menghancurkan tentara Jepang dan menyelamatkan nyawanya. Yang Ku adalah salah satu orang yang selamat dari kejadian itu. Dan ia ditempatkan di bawah pengawasan Nadja, seorang letnan muda Soviet. Nadja ditugaskan untuk mengawal ke markas, tetapi sopir truk mereka yang bernama Slakov salah memilih jalan dan tersesat di barisan pertahanan Jepang. Sebagian besar tentara Soviet di truk itu tewas dalam pertempuran itu, tetapi Nadja, Slakov, dan Yang Fu berhasil melarikan diri ke daerah hutan. Ketika ketiganya menyeberangi jembatan, mereka diserang granat dari arah gubuk. Dikarenakan tuas dari granat itu tidak tertarik, maka granat itu tidak meledak. Slakov pun mendekati gubuk itu dan ternyata dalam gubuk itu ada dua siswi remaja Jepang. Salah satu remaja itu melakukan bunuh diri dan yang satunya lagi hanya ketakutan. Lalu ketiganya menawan gadis itu dan memaksanya untuk membawa mereka keluar dari hutan. Gadis itu pun membawa ketiganya ke ladang ranjau, di mana ladang tersebut adalah ladang milik tentara Jepang dan di sanalah Slakov meninggal akibat menginjak sebuah ranjau. Nadja pun marah kepada gadis itu karena telah membunuh Slakov di ladang ranjau itu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah belakang mereka. Lalu Nadja pun mendesak gadis itu untuk membukakan jalur di ladang ranjau tersebut. Mereka pun bersembunyi dari kejaran pasukan Jepang. Di saat pasukan tersebut sudah pergi jauh dari keberadaan mereka pun melihat gadis Jepang itu sedang hampir kehabisan napas akibat mulut dan hidungnya dibungkam oleh Yang Fu. Lalu disinilah Yang Fu dan Anes berpikir jika mereka membawa pergi bersama, mereka akan kerepotan nantinya. Lalu Nadja pun menyuruh Yang Fu untuk membunuhnya, akan tetapi Yang Fu tidak berani untuk membunuhnya karena ia tidak ingin menjadi sekejam seperti pasukan Jepang. Mereka pun meninggalkan gadis itu sendirian di hutan dengan tangan yang diikat. Tetapi di saat perjalanan, mereka berdua melihat bangkai hewan. Lalu mereka pun berpikir dan memutuskan untuk kembali ke gadis itu, dikarenakan mereka tidak tega gadis itu akan mati membusuk di hutan. Dan karena mereka masih membutuhkan bantuannya untuk membantu mereka untuk keluar dari hutan tersebut. Mereka pun kembali dan melepaskan ikatan talinya, lalu mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan. Karena Nadja hanya membawa sedikit makanan, mereka pun memberinya sedikit demi sedikit. Saat mereka melewati sebuah jembatan, batang kayu di mana Yang Fu hampir terpeleset dan membuat gadis di belakangnya terjatuh di rawa hisap. Yang Fu yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong ini menyelamatkan kembali gadis tersebut dari kematian. Malam harinya, Nadja memberikan makanan ke gadis itu, tetapi gadis itu memberikan makanannya ke Yang Fu sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan beberapa kali. Akan tetapi Yang Fu menolaknya karena ia tidak mau dikasihani. Coba kasih apa? Kayak sih mau. Lanjut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga ke sebuah ladang rumput yang kering, di mana mereka melihat sebuah pesawat terbang jatuh ke ladang tersebut. Lalu gadis itu melepaskan diri dan berlari ke arah jatuhnya pesawat. Melihat hal itu, Yang Ku dan Nadja bergegas untuk mengejar gadis tersebut.
Dan ternyata jatuhnya pesawat itu diakibatkan kebakaran di ladang tersebut. Api pun dengan cepat berkobar dan cepat merembet. Mereka pun berlari dari kobaran api tersebut hingga di mana mereka bertiga tidak kuat lagi untuk berlari dari kejaran api. Tiba-tiba gadis tersebut mengambil sebuah korek api dari saku Najwa dan ia menyalakan api tersebut untuk membakar rumput kering lainnya. Setelah rumput kering itu sudah habis terbakar, gadis itu pun menyuruh mereka untuk pergi ke sisi lain rumput yang sudah terbakar dan juga menyuruh mereka untuk menutup kepala mereka agar kepala mereka tidak kepanasan dari kobaran api. Hanya bisa mempercayai cara gadis itu dan mereka pun mengikutinya. Ternyata cara gadis itu sangat efektif. Setelah itu mereka pun bangun dengan muka yang kotor dan mereka pun tertawa melihat wajah satu sama lainnya. Yang Fu mengangkat bayonet di tangannya dan membuat gadis itu ketakutan karena ia mengira bahwa Yang Ku akan menyakitinya. Akan tetapi Yang Ku di sini hanya ingin memotong tali yang mengikat tangan gadis tersebut. Di sini mereka pun baru mengetahui nama dan asal-usul gadis tersebut. Gadis itu mulai bercerita bahwa nama ia adalah Akiko dan ia datang ke sini bersama dengan ayahnya saat ia berumur 4 tahun. Mereka bertiga pun mulai timbul rasa percaya satu sama lain karena di sini ternyata mereka bertiga saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Saat mereka bertiga sedang mendiskusikan arah mana yang mereka akan pilih selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan, mereka pun berdebat antara arah utara dan arah selatan. Najwa yang ingin pergi ke arah utara untuk bertemu dengan pasukan Soviet, tetapi Akiko meyakinkan Yang Fu untuk pergi ke selatan. Karena selatan adalah satu-satunya jalan keluar dari hutan dan mereka pun mengikuti ajakan dari Akiko, walaupun Najwa sempat sedikit marah. Pada satu kejadian, Najwa menyimpang dari kedua pasangan itu saat mencari makanan dan ia pun tersesat. Di sini Akiko dan Yang Ku menunggu Najwa yang sedang mencari makanan, akan tetapi ia tidak kunjung datang. Akiko yang berpikir bahwa Najwa telah tersesat, dia pun menyuruh Yang Fu untuk membunyikan beberapa suara tembakan agar Najwa mendengar dan mengikuti suara itu. Tapi Yang Fu menolak karena hal itu akan membuat keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Jepang. Lalu mereka pun menunggu hingga 2 hari lamanya dan mereka pun melihat adanya pergerakan di semak-semak dan mereka pun mendekatinya. Ternyata di balik semak-semak itu ada seekor harimau Siberia yang terkenal akan kebuasannya. Mereka pun ketakutan dan harimau itu pun mendekati mereka selangkah demi selangkah. Walaupun Yang Fu memegang senjata, tapi ia tidak bisa menggunakannya. Saat Akiko ingin meminta senjata itu ke Yang Ku, tapi Yang Ku tidak memberikannya. Lalu ketika harimau itu mulai ingin menerkam mereka, Yang Ku tidak sengaja menarik pelatuk dari trigger dari senjata itu dan mengakibatkan ia menembak ke segala arah dan membuat harimau itu lari ketakutan. Beberapa saat setelah kejadian itu, tiba-tiba Najwa berhasil kembali karena ia mendengar suara tembakan. Najwa menangis bahagia karena berhasil bertemu kembali dengan Yang Ku dan ia pun tidak berhenti mencium Yang Ku dan membuat Akiko cemburu. Menang banyak nih Yang Ku. Sejak peristiwa itu, nasib mereka seperti saling terhubung satu sama lain. Mereka pun meneruskan perjalanan kembali. Ternyata, Akiko menuntun jalan mereka ke lokasi yang sama, di mana mereka pernah menghadapi pasukan Jepang. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Akiko. Akiko yang menangis menjelaskan bahwa dia berusaha untuk membuat mereka menyerah kepada pasukan Jepang agar mereka bisa mendapatkan makanan dan penginapan di camp. Akan tetapi, camp tersebut sudah hancur dan tidak ada orang lagi. Lalu ketiganya akhirnya kembali ke truk Soviet yang mereka tinggalkan selama pertempuran dengan pasukan Jepang. Lalu, di mana pengumuman menyerah tanpa syarat oleh Kaisar Hiroto kepada sekutu telah disiarkan di radio, Akiko pun terkejut dengan kekalahan Jepang itu. Ia pun mengambil senjata Najwa yang ditinggalkan dan membidik Najwa. Yang Fu maju ke arah Akiko dan menempatkan moncong senjata itu ke dadanya. Akiko pun tidak bisa menembakkan senjata itu dikarenakan Akiko memiliki rasa terhadap Yang Ku dan dia pun menangis. Perang telah berakhir. Terus Ken pun berganti, di mana Yang Ku dan Akiko sedang duduk santai di danau. Di sini Akiko meminta bantuan ke Yang Ku agar ia membawanya pergi bersamanya, karena dia takut nantinya bertemu dengan pasukan Soviet dan juga sekarang di ini dia juga tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Yang Fu. Dan di sini Akiko pun menyatakan perasaannya kepada Yang Ku, tetapi Yang Fu hanya bisa berdiam. Lalu beberapa saat kemudian Fu memberikan karangan bunga ke Akiko dan menyuruhnya untuk pulang kembali ke Jepang dan juga menyuruhnya untuk menjalani kehidupan yang baik di sana.
Lalu Akiko pun menangis dan memutuskan akan kembali ke Jepang. Sedangkan Naja yang lagi mandi, seger nih, sambil mengingat peristiwa di mana anak dan keluarganya terbunuh akibat terkena ledakan. Lalu ketiganya pun pergi dan berhenti di sebuah lembah, di mana Yangko sedang mengambil air, Akiko sedang berlari di taman bunga, dan Naja sedang berdandan di kaca spionnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari sisi lain lembah dan mereka pun mendatangi suara itu. Mereka pun dikagetkan bahwa sekelompok tentara Jepang dan warga sipil melakukan bunuh diri karena mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa negara mereka telah menyerah. Akiko secara keliru mengira mereka tidak diberitahu tentang berita itu. Ia pun lari untuk menghentikan tindakan bodoh mereka, tetapi ia ditembak di kepalanya oleh seorang kapten Jepang. Yang Fu dan Naja yang melihat kejadian itu langsung mengemudikan truk dan menyerang tentara Jepang yang tersisa. Setelah semua tentara Jepang terbunuh, Yangko mengambil boneka Okiagari milik Akiko. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari radio truk yang sedang membaca deklarasi perdamaian dan harmoni. Saat itu juga pasukan Jepang yang tersisa membuang senjata mereka. 55 tahun pasca kejadian itu, di mana Naja sudah menua dan meletakkan bunga di monumen pahlawan untuk memperingati jasa pahlawannya yang gugur dan sahabatnya Akiko. Sedangkan Yang Fu sedang memegang boneka Okiagari dan menyuruh cucunya untuk mengembalikan boneka tersebut agar Akiko dapat menemukannya di alam lain. Dan film pun selesai, ending yang menggugurkan. Yang bisa kita ambil hikmah dari film ini adalah jadilah orang baik, karena semakin kamu baik maka semakin banyak juga orang yang menyukaimu, apalagi lawan jenis. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik, seperti contohnya subrek channel ini. Itu. Oke, sekian dulu pembahasan filmnya, karena saya masih ada tugas berliterasi mandat dari emak. Jadi cukup di sini aja pembahasannya. Singkong goreng pakai lalapan. See you, bye bye.